Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amak orang tua, belalo men suku, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Desa Sosina yang saya hormati, saya kasih Bapak Romo Pasoporoko dan Romo Rekan, Pak Kepala Desa dan perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, masyarakat Desa Sosina, secara khusus masyarakat desa di pemukiman perumahan Sosina sekarang, secara khusus tentu saudara-saudara umat Katolik yang rumahnya diberkati pada malam hari ini. Titip angka yang saya hormati dan saya kasih. Yang pertama, kita bersyukur untuk suasana kegembiraan hari ini, untuk berkat Tuhan yang kita terima, untuk rumah-rumah yang indah yang kita tempati di tempat ini. Secara khusus saya mau sampaikan bahwa saya bernasib baik karena menyaksikan ketika Pak Bupati meresmikan rumah ini, meresmikan untuk pemanfaatan pemukiman ini, dan malam ini menyaksikan pemberkatan oleh Romo untuk rumah-rumah ini. Jadi saya camat yang bernasib baik itu karena itu saya bernasib baik. Tentu saya juga bersyukur karena saya diberi kesempatan lah begitu untuk ikut bersama-sama dengan saudara-saudara menikmati suasana ini. Jadi itu tidak semua orang menikmati seperti saya ini, Romo. Demikian juga Romo Billy. Kami pindah ke sini hampir sama. Romo Billy pindah ke sini dan tiba-tiba saya juga ikut pindah. Ini mungkin Tuhan sudah atur demikian begitu. Indah kabar pelan saudara Mangkai. Kita bersyukur juga karena ada hikmah di balik bencana. Saya mau sampaikan begitu, bahwa kita ketika bencana itu kita benar-benar merasa terpuruk, merasa kehilangan sekian banyak hal. Ada keluarga kita yang meninggal dan lain sebagainya. Ketika bencana saya masih camat Adonara, dan saya juga merasakan dari jauh karena di Sagu juga ada bencana sehingga saya konsentrasi di sana. Tapi di balik bencana itu kita mendapat berkat. Kelimpahan rahmat Tuhan hadir bersama kita melalui adanya pembangunan pemukiman di Sosina ini untuk saudara-saudara yang korban bencana. Kemudian juga karena bencana itu juga kita mendapat berkat melalui pembangunan jembatan dan jalan itu. Ya, saya bilang bahwa bukan kita meminta untuk bencana lagi datang, tidak, tapi bahwa itu semua hadir juga karena bencana itu. Kalau tidak bencana mungkin jembatan itu begitu terus sampai dunia kiamat juga jembatan begitu terus. Demikian juga jalan kita yang kita keluhkan itu juga mungkin tidak akan diperbaiki lama karena itu jalan provinsi. Tapi di balik bencana itu kita mendapat berkat. Ada pengorbanan kita, pengorbanan jiwa dan raga, dan pengorbanan sekian banyak harta benda dan lain sebagainya, tetapi kemudian Tuhan melimpahi kita dengan sekian banyak berkat baru untuk kita, dan itu perlu kita syukuri bersama Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian. Lagi-lagi saya merasa beruntung karena jalan dan jembatan yang megah itu dibangun pada saat saya jadi camat. Kan begitu, saya nanti besok-besok saya ceritanya begitu bahwa jembatan Balburak itu dibangun pada saat saya jadi camat Adonara Timur. Kan ceritanya begitu saja. Kita kabar malah saudara yang hantai. Ada bela rasa, caritas. Saya waktu camat Adonara itu ada kunjungan Bapak Uskup Larantuka, waktu itu Romo Billy juga hadir, beberapa pastor dan Romo Uskup Agung Emeritus Palembang waktu itu. Oleh karena bencana itu, maka dua uskup itu menginjakkan kaki di Sagu bersama dengan beberapa rohaniwan untuk membela rasa, membagi kasih untuk saudara-saudara kita yang sebagian besarnya adalah orang-orang Muslim di Sagu dan di Adonara. Mungkin kalau tidak ada bencana, dua uskup itu mungkin tidak pernah akan datang di Sagu dan di Adonara, tapi Tuhan mengaturnya demikian untuk mereka hadir di sana. Waktu itu saya masih camat Adonara, jadi keuntungan saya juga satu di situ. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian,
saya sedikit soal apa rumah. Tadi saya tertarik dengan Bapak Romo punya khotbah tadi. House dan home. Rumah dalam bahasa Inggris itu, kalau house itu fisik rumah, tetapi home itu suasana. Saya biasa istilahkan dalam bahasa daerah itu umalango. Umalango. Kalau lango kita sebut hanya lango, maka kita hanya sebut fisik rumah. Tetapi umalango itu kita sebut rumah dan segala isi yang ada di dalamnya. Keluarga yang menempatinya, suasana, kekuatan dan kelemahan yang ada di dalamnya, segala sesuatu ada di dalam rumah itu. Dan oleh karena itu, saya tentu berharap rumah-rumah ini menjadi umalango yang senare untuk kita. Banyak orang yang memiliki rumah indah, rumah megah, tetapi tetapi anggota keluarga tidak nyaman tidur di dalamnya. Banyak anak-anak kita yang kita punya rumah, kita bangun semegah, setinggi apapun, seindah apapun, tetapi mereka lebih memilih untuk tidur di dalam bersama dengan saudara-saudara mereka, teman-teman mereka. Dan itu kenyataannya ada sekarang. Dan itu yang perlu kita, ya Romo, saya sampaikan bahwa kita perlu mengembalikan rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita semua. Dan saya berharap untuk rumah-rumah ini menjadi tempat yang nyaman. Kalau Bapak dan Ibu tidak mau tempati, biar kami yang lain yang datang tidur saja kan begitu. Ya, begitu. Saya bilang begitu. Jadi saya satu orang yang mengagumi rumah, ingin agar rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk kita, untuk anak-anak kita. Saya di Adonara gitu waktu ini, saya lebih sedikit tidak apa-apa lebih sedikit tidak apa-apa. Saya waktu camat Adonara itu kan saya punya slogan satu itu, umalango bebas stunting, waktu kita sama-sama memerangi stunting. Saya mau sampaikan waktu itu karena urus stunting, tapi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa itu masalah kita yang paling utama itu. Rumah kita bangun megah-megah, orang tidak mau tidur di dalam rumah itu. Itu karena apa? Dan itu harus menjadi introspeksi kita semua. Ada kita punya anak-anak seperti yang saya sampaikan tadi, rumah kita bangun megah-megah, segala fasilitas ada di dalam, tapi mereka lebih memilih untuk tidur di tempat lain. Artinya mereka tidak nyaman di dalam rumah itu. Lalu buat apa kita bangun rumah megah-megah kalau mereka tidak mau tidur di dalam rumah? Ini yang menjadi introspeksi kita bersama, supaya rumah-rumah yang ada di sini tidak hanya fisik rumahnya yang bagus, tetapi rumah itu harus menjadi tempat yang nyaman, tempat yang penuh cinta dan persaudaraan untuk kita. Tempat yang kita kalau tidur kita merasa aman, nyaman, berada di dalamnya, penuh dengan cinta kasih. Saya kampanye terlalu banyak. Jadi yang berikut tentu saya mau sampaikan kepada kita sekalian, kalau kita semua sudah berada dalam kawasan ini, di dalam tempat di hunian di perumahan Sausina ini, saudara-saudara sekalian, tentu ya kita tadi sudah diingatkan untuk mentaati segala sesuatu aturan terkait dengan pemerintahan, ikut juga urusan-urusan keagamaan, tetapi yang paling penting kita harus tetap menjaga cinta dan persaudaraan agar di tempat ini. Saya tidak ingin mendengar suatu saat nanti di hunian Sausina itu, di perumahan Sausina itu ada pertengkaran antar tetangga satu dengan yang lain. Begitu. Jadi saya berharap untuk kita semua menjaga persaudaraan, cinta di tempat ini. Kita merasa nyaman sekali kalau tidur, dan kenyamanan itu harus dijaga untuk waktu-waktu yang akan datang, supaya kita semua perumahan ini adalah umalango besar untuk kita, begitu. Desa juga adalah umalango besar untuk kita, dan kecamatan Adonara Timur juga adalah umalango untuk kita semua. Dan umalango itu harus menjadi umalango yang nyaman untuk kita semua tinggali. Mari yang terakhir itu tadi tahun ekologi, Romo. Saya menunggu nanti Romo perintahkan saya untuk kita datang tanam pohon di sini. Tahun ekologi jadi
Di sana di yang ada di saya itu ada keluke dan keluke yang keluke yang ada kembangnya, pohonnya tidak terlalu besar, keluke. Dan kalau beringin istilahnya, beringin Korea. Jadi kita boleh tanam 1-2 pohon untuk merindang, membuat menjadi rindang di sini. Ya, saya tinggal tunggu saja. Mari kita jaga kebersihan. Saya tadi lihat masih ada sampah di belakang ini. Jadi kita mesti dari awal kita harus benar-benar mulai menjaga kebersihan lingkungan ini. Kalau ada sampah, tidak ada tempat untuk pembuangan, ya kita mesti bakar sedikit demi sedikit. Walaupun bakar itu juga dilarang, tapi daripada tertumpuk lebih baik kita bakar. Begitu. Jadi saudara-saudara sekalian, demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Selamat menikmati suasana di tempat ini. Mudah-mudahan ini tempat ini, perumahan ini, rumah kita masing-masing menjadi umalango yang senada untuk kita semua tinggali. Demikian, terima kasih, selamat malam, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berterima kasih untuk semua yang Kau perbuat bagi kami. Pandanglah dengan rela akan semua orang yang menaruh harapannya padamu. Sudilah memberkati rumah-rumah kediaman ini, serta lindungilah semua penghuninya. Anugerahkanlah kepada mereka damai-Mu. Jauhkanlah dari mereka perbuatan-perbuatan yang salah, dan bebaskanlah mereka dari yang jahat. Berikanlah mereka bagian dari harta milik kehidupan sekarang ini, serta bukalah hati mereka terhadap kesusahan sesama. Ya Bapa, janganlah membiarkan kami lupa bahwa rumah kediaman kami di dunia ini sekali waktu akan dibongkar, dan bahwa kami terpanggil untuk suatu kehidupan bersama Dikau sepanjang masa. Kami mohon semuanya itu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin.